Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah simulasi bisnis di hari ini di pertemuan yang ke-14. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-14. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberi kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memasuki proses belajar mengajar, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memasuki ini, mohon izin saya share materinya. Kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Di pertemuan ke-14 ini, kita akan membahas mengenai kunci-kunci sukses usaha. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Memulai usaha atau bisnis, kita lihat di sini usaha atau bisnis. Ya. Ada perumahan, busana, transportasi, rekreasi, perawatan, pendidikan, dan komunikasi, makanan dan minuman, barang-barang, dan jasa lainnya. Ini adalah beberapa bisnis yang bisa kita jalankan. Ide usaha atau bisnis, membangun suatu usaha atau bisnis dimulai dari pemikiran atau ide tentang bagaimana, apa, di mana, dan cara memulai bisnis tersebut. Suatu bisnis dimulai dari munculnya ide-ide cemerlang dalam benak seseorang tentang keinginan membangun usaha dan harapan akan keberhasilan usaha tersebut. Ide-ide bisnis, ada hobi, mengamati, membantu orang, ide lama, ide orang lain, kolaborasi, terbitkan, catat secara hukum, adakan pertunjukan, nasihat ke orang lain, dan konsumsi masyarakat. Peluang bisnis. Titik fokus pertama dan entrepreneurship adalah apakah seseorang melihat adanya peluang bisnis di sekitarnya atau tidak. Peluang bisnis merupakan kesempatan bagi seseorang untuk membuka usaha sesuai keinginan, kemampuan, kekuatan, atau pengalaman yang dimiliki. Faktor-faktor peluang bisnis: perubahan teknologi, perubahan politik dan kebijakan, perubahan demografi, institusi pendidikan, akses informasi, variasi pengalaman hidup, ikatan sosial, kepribadian, motivasi, evaluasi diri, dan karakter kognitif. Kategori bisnis, ada usaha besar, konglomerat, omset per tahun lebih dari 50 miliar, aset lebih dari 10 miliar, usaha besar, kurang lebih 4,52 ribu, sama dengan 0,01%. Usaha menengah, omset per tahun dari 1 miliar sampai 50 miliar, aset dari 200 juta sampai 10 miliar, usaha menengah kurang lebih 120,25 ribu, sama dengan 0,24%. Usaha kecil, omset per tahun dari 200 juta sampai 1 miliar, aset sampai dengan 200 juta, usaha kecil kurang lebih 2,02 juta, sama dengan 4,05%. Usaha mikro, omset per tahun sampai dengan 200 juta, aset sampai dengan 50 juta,
Usaha mikro kurang lebih 47,70 juta, sedangkan 95,70%. Usaha kecil atau small business adalah usaha yang dikelola secara mandiri, tidak mendominasi pasar dan memenuhi standar ukuran tertentu dari sisi laba dan jumlah karyawan. Usaha kecil menyediakan mayoritas lapangan kerja di bidang-bidang perdagangan grosir, perdagangan retail, jasa, pertanian, perikanan, industri konstruksi, usaha makanan, dan minuman. Berbagai usaha kecil, ada keuangan dan asuransi 6%, perakitan 4%, lain-lain 6%, jasa 40%, eceran 14%, konstruksi 12%, transportasi 13%, dan grosir 5%. Usaha kecil dan alasan pendirian kita lihat di sini, akuntansi keuangan 13%, pemasaran 8%, keahlian teknik manufaktur 9%, sumber daya manusia 5%, lain-lain 15%, manajemen 30%, penjualan 20%. Sini kita lihat mengambil keputusan 16%, meraih tujuan 14%, menjadi bos diri sendiri 13%, menetapkan jam sendiri 15%, kendalikan nasib 14%, menyenangkan pelanggan 11%, dan kebebasan 17%. Keunggulan usaha kecil, kita lihat keunggulan bisnis kecil, ceruk-ceruk pasar yang terisolasi. Misalnya toko-toko retail yang mengkhususkan diri pada penjualan produk-produk yang didesain untuk pelanggan-pelanggan tidak. Inovasi misalnya bisnis awal untuk menawarkan belanja di toko buku online serta pengirimannya. Biaya yang lebih rendah misalnya retail kecil yang dapat mempersiapkan brosur penjualan menggunakan PC. Mengisi layanan pelanggan yang superior, misalnya perubahan gratis atas pakaian yang dibeli dari butik-butik kecil. Kelemahan usaha kecil, manajemen, dana, dan peraturan pemerintah. Kredit korporasi dan UMKM kita lihat dalam miliar rupiah 2004. Kita lihat di sini kredit korporasi dan kredit UMKM 2004 288 377 288.377 271 9093 2005 340.740 305.4908 2006 381.855 410.442 2007 499.216 500 2.796 2008 673.743 633.945 Januari 2009 664.858 624.981. Ini adalah kredit korporasi dan UMKM. Mindset bisnis, kita lihat di sini perspektif konsumen, produk mana yang mendekati, dan kebutuhan saya. Kita lihat di sini ya. Bagaimana saya memahami lebih jauh mengenai produk tersebut, bagaimana produk tersebut dapat mewakili diri saya, dapatkah saya memberikan produk tersebut, di mana saya dapat membelinya, dan apakah saya akan mendapat tambahan setelah menjualnya. Perspektif pengelola usaha, produk apa yang akan kami gunakan, mengapa kita membuat produk tersebut, dapatkah kita membuat sendiri produk itu tersebut, adakah masalah-masalah keamanannya, bagaimana cara kita menjangkau pembeli-pembeli potensial, apa yang harus kita jelaskan, bagaimana cara kita mengangkat hal-hal tersebut di atas, apakah kita perlu menggunakan kekuatan penjualan kita, apa brand image kita, perlukah kita mengganti brand image atau memperbaikinya? Apakah kita memerlukan lebih dari satu brand image? Bagaimana kita memproteksi brand image kita? Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi? Harga berapa yang dapat diterima pasar? Berapa harga yang dipasang kompetitor? Dapatkah kita membalikan profit pada volume berapa? Saluran retail mana yang paling baik? Apakah mereka akan menjual produk kita?
Berapa biaya untuk saluran retail tersebut? Apakah mereka akan membawa brand image kita? Apakah jasa-jasa pendukung yang mereka harapkan? Berapa banyak yang bisa kita berikan untuk ditawarkan? Akankah mereka membayar jasa-jasa tersebut? Apa yang telah ditawarkan kompetitor ke kita ke dalam hal penawaran? Memulai bisnis, yang pertama menyusun rencana bisnis, yang kedua awal memulai bisnis, yang ketiga hal yang harus diperhatikan, yang keempat modal diri, yang kelima kunci sukses, dan yang keenam penunjang keberhasilan. Itu adalah cara memulai bisnis. Menyusun rencana bisnis. Rencana bisnis atau business plan adalah dokumen tertulis yang berisi tujuan usaha, rencana penjualan, rencana keuangan, dan sasaran yang ingin dicapai dari usaha tersebut. Rencana usaha merupakan pedoman bagi entrepreneur, karyawan, rekanan, kreditor, dan pihak-pihak lain dalam mengimplementasikan usaha tersebut. Menetapkan tujuan dan sasaran, peramalan penjualan, rencana keuangan. Awal memulai bisnis, siapa pelanggan kita, lokasi pelanggan, kemampuan daya beli pelanggan, jumlah produk yang dapat dibeli pelanggan, siapa pesaing atau kompetitor kita, beda produk kita dengan pesaing atau kompetitor. Yang harus diperhatikan, tekad kuat, kerja keras, dan dedikasi, kompetensi manajerial, permintaan pasar, kontrol yang ketat, dan beri perhatian. Modal diri, akal, pikiran, keberanian, keyakinan, ketekunan. Kunci sukses memulai bisnis pada skill, lokasi, modal, promosi, brand, membangun sistem, dan karyawan. Penunjang keberhasilan, pengetahuan, knowledge, kemampuan, capable, pengalaman, experience, visi, vision, harapan, hope, keyakinan, faith, kebahagiaan, happiness. Mendanai bisnis melalui tabungan pribadi atau keluarga, pendanaan utang atau debt financing. Bentuk bisnis, usaha perseorangan, sole proprietorship, persekutuan, partnership, perseroan terbatas, corporation. Kita lihat di sini bentuk usaha, jumlah pemilik, sumber investasi, tanggung jawab, manajemen, kontinuitas. Bentuk usaha, usaha perseorangan, satu pemilik, pribadi, pribadi tidak terbatas, pribadi tidak terbatas, berakhir karena kematian atau keputusan pemilik. Ini bentuk usaha dalam usaha perseorangan. Persekutuan, dua atau lebih pemilik pribadi berdasarkan persekutuan, pribadi tidak terbatas sesuai perjanjian persekutuan atau tidak terbatas, berakhir karena kematian atau keputusan sekutu. Perseorangan terbatas PT, jumlah pemegang saham tidak terbatas, penjualan saham, modal yang diinvestasikan di bawah pengawasan Dewan Direktur yang dipilih oleh para pemegang saham dan sesuai anggaran dasar abadi atau dalam jangka waktu tertentu. Perseorangan terbatas kita lihat di sini jenis, ciri, dan contohnya. Tertutup, perusahaan pribadi atau keluarga saham dimiliki oleh sedikit orang dikenai pajak perusahaan. Contoh Mastercard, Framestar. Terbuka, perusahaan publik, saham dimiliki oleh banyak investor dikenai pajak perusahaan. Contohnya Starbucks, Dell Computer. Corporation, contohnya pemegang saham maksimum 75 orang, dikelola seperti perusahaan tertutup, dikenai peraturan tambahan, dikenai pajak persekutuan. Contohnya adalah Frontier Bank dan Bangalore Associates. Ini adalah contoh-contoh dari perseorangan terbatas. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.